Bab 31, Batu Gerinda. Saat memikirkan hal ini, Zhao Hai memasuki Space Farm lagi. Ketika dia berada di Space Farm, dia benar-benar tidak suka orang lain menonton dari samping, tapi untuk meyakinkan Merlin dan yang lainnya, dia harus membawa mereka keluar angkasa untuk melihatnya. Keluarga Buddha masih harus bergantung pada mereka. Zhao Hai memberitahu Merlin dan Meg tentang situasi di Space Farm untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Ada krisis demi krisis di hutan belantara Tanah Hitam. Jika Merlin dan yang lainnya kehilangan kepercayaan, semuanya akan berakhir. Setelah memasuki Space Farm, Zhao Hai segera menjual lobak. Dia menjual 3 batch lobak dan mendapat total 1.500 koin emas. Selain 50 koin emas asli, ia memiliki 1.550 koin emas. Jika dia menggunakan koin emas ini untuk menanam lobak, dia bisa menanam lobak 10 kali lipat. Bukan karena Zhao Hai tidak ingin mendapatkan biji dari lobak, tetapi lobak berbeda dengan jagung. Ketika sudah dewasa, bagian yang dapat dimakan terutama adalah akarnya. Dia tidak tahu apakah Space Farm akan mengizinkan menghasilkan lobak. Apalagi kalau lobaknya berbiji, jumlahnya sedikit. Produktivitasnya jauh lebih rendah dibandingkan jagung, sehingga Zhao Hai membatalkan rencana tersebut. Bagaimanapun, dia bisa mendapatkan banyak uang dengan menjual lobak. Jika dia menjualnya di luar, dia bisa mendapat lebih banyak lagi. Selama dia menunggu Grimm kembali, dia bisa menjual lobak. Saat itu, dia bisa membeli beberapa buku tentang tumbuhan di benua itu. Dengan cara ini, dia bisa memutuskan apa yang akan ditanam. Dia tahu terlalu sedikit tentang tumbuhan di benua itu, jadi dia bahkan tidak memiliki arah yang benar untuk dikembangkan. Bagaimanapun, dia bisa memanen lobak lagi besok. Dia juga memberitahu Grimm bahwa dia hanya memiliki 40.000 kilogram lobak, dan panen lobak sudah cukup untuk saat ini. Namun, meski ia memiliki lebih dari 1.500 koin emas, uang ini tidak cukup. Lobak bisa dipanen 3 kali sehari. Dengan kata lain, koin emas yang dimilikinya hanya cukup untuk 3 hari. Setelah 3 hari, dia harus menjual lobaknya lagi. Zhao Hai sangat tidak berdaya. Levelnya terlalu rendah. Sekalipun dia ingin membeli benih berkualitas tinggi, dia tidak bisa. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu. Dia tidak tahu kapan Space Farm akan naik level. Setelah keluar dari Space Farm, Zhao Hai berbaring di tempat tidur dan tertidur. Dia juga menyadari bahwa dia sepertinya bisa tidur nyenyak. Dia jelas sudah tidur di sore hari, tapi dia masih bisa tidur di malam hari. Sungguh sulit dipercaya. Pagi berikutnya, Zhao Hai dibangunkan oleh pemberitahuan Space Farm mengenai lobak yang sudah matang. Dia pergi ke Space Farm dan melihat bahwa tidak hanya lobak, tetapi bahkan jagung pun akan segera matang. Zhao Hai segera menyingkirkan lobak dan membeli sekantong benih lobak lagi untuk ditanam. Dia melihat jagung itu dan melihat bahwa jagung itu akan matang dalam beberapa menit. Zhao Hai juga tidak mau keluar. Dia mencuci wajahnya dengan air di Space Farm dan berkumur sebelum menunggu. Melihat jagung, Zhao Hai benar-benar lapar. Dia pernah tinggal di utara sebelumnya. Meski saat itu belum ada yang memperlakukan jagung sebagai makanan pokok, namun sangat baik jika dimakan sesekali. Namun jagung pada saat itu memiliki hasil yang tinggi dan tidak selezat jagung lilin. Apalagi sebagian besar ditanam dengan pupuk, dan rasanya kalah jauh dibandingkan menggunakan pupuk kandang. Oleh karena itu, Zhao Hai tidak sering memakannya. Namun, pada kesempatan langka Zhao Hai pergi mengunjungi kerabatnya di pedesaan, dia makan jagung yang enak. Mereka menggunakan wajan besi besar untuk membuat pankek jagung. Itu enak. Pankek jagung benar-benar berbeda dengan pankek jagung yang dibeli di kota. Meskipun sangat kental, namun sangat harum. Setengah bagian bawah panekuk ditutupi sup sayur. Saat digigit, tidak hanya wangi tepung jagung yang tercium, tapi juga wangi keraknya. Tempat sup sayurannya tersangkut pun semakin harum. Saat memikirkan hal ini, Zhao Hai tidak bisa menahan air liurnya. Dia segera menelan ludahnya dan tersenyum pahit. Meski sudah makan bubur jagung dan pankek jagung, ia tidak tahu bagaimana cara mengolahnya. Ia hanya mengetahui bahwa pembuatan bubur jagung tersebut relatif sederhana. Dia hanya perlu membuang kulit jagungnya. Tepung jagungnya bahkan lebih merepotkan. Dia harus membuang kulit jagung, lalu menggilingnya menjadi tepung jagung. Kalau di bumi, pengolahan jagung akan sangat mudah. Mereka hanya perlu menemukan pabrik pengolahan makanan dan menyalakan mesinnya.
Namun hal itu tidak dapat dilakukan di sini. Tidak ada penggiling di sini. Zhao Hai menghela nafas. Saat ini, notifikasi Space Farm berbunyi lagi. Jagungnya sudah matang. Zhao Hai segera mengumpulkan jagung dan menanamnya lagi di lahan seluas 2 hektar. Kemudian, dia memandangi ladang jagung dengan bingung. Hasil jagung ini tinggi, namun pengolahannya menimbulkan masalah. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana orang makan jagung di masa lalu. Tiba-tiba, Zhao Hai menyadari ada masalah. Jagung pasti sudah muncul jauh sebelum mesin seperti penggiling. Pada tahun-tahun ketika belum ada mesin, apakah orang langsung memasak biji jagung untuk dimakan? Orang-orang pada waktu itu tidak sebodoh itu, bukan? Lalu bagaimana cara mereka mengolah jagung? Zhao Hai berjalan mengelilingi Space Farm beberapa kali dan biasa menyentuh dahinya, memikirkan tentang bagaimana orang mengolah tepung jagung di masa lalu. Tiba-tiba, Zhao Hai menampar keningnya. Dia akhirnya ingat 2 hal. Dia hanya melihat orang menggunakan 2 hal ini di televisi, tapi dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Terlebih lagi, dia belum pernah melihat orang-orang di pedesaan menggunakannya, jadi dia tidak memikirkannya. Roller dan batu dasar. Ya, 2 hal ini. Ketika Zhao Hai pergi ke rumah kerabatnya di pedesaan, dia melihat sebuah batu kilangan. Namun, itu adalah batu kilangan yang telah dibongkar. Tidak ada yang menggunakannya lagi di pedesaan. Namun karena penasaran, ia sempat menanyakan kegunaannya. Baru setelah bertanya dia tahu bahwa batu dasar dan roller ini digunakan untuk menggiling biji-bijian. Yang terpenting, bahan utama kedua benda tersebut adalah batu dan kayu. Meskipun tidak banyak batu di gunung yang dapat ditambang, seharusnya cukup untuk membuatnya. Tidak banyak batu yang bisa digunakan, dan tidak diperlukan bahan yang bagus. Pohon-pohon kecil yang tumbuh di gunung sudah cukup. Saat memikirkan hal ini, Zhao Hai tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia segera keluar dari Space Farm dan melihat ke langit. Meg dan yang lainnya harusnya sudah bangun. Zhao Hai segera membuka pintu dan berjalan keluar. Begitu Zhao Hai keluar, dia melihat Meg dan Ju masuk ke kamarnya dengan baskom tembaga. Melihat Zhao Hai keluar, Meg tertegun dan dengan cepat berkata, "Tuan muda, mengapa kamu keluar? Kamu belum mandi." Zhao Hai tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya sudah lama bangun dan mandi." "Ju, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Apakah dia sudah bangun?" Ju berdiri di belakang Meg dengan kepala menunduk. Mendengar kata-kata Zhao Hai, dia segera berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan muda. Dia baik-baik saja sekarang. Dia menunggu di luar." Zhao Hai tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu bersikap begitu sopan? Ayo ke ruang tamu dulu. Panggilan selesai. Ada yang ingin kutanyakan padanya." Meg dan Ju tercengang, tapi mereka tidak berkata apa-apa. Keduanya langsung setuju dan mengikuti Zhao Hai ke ruang tamu. Di ruang tamu, Meg meletakkan baskom tembaga dan berdiri di belakang Zhao Hai, sementara Ju keluar memanggil An. Benteng bagian dalam dibagi menjadi kastil utama dan kamar para pelayan. Kastil utama adalah tempat tinggal Zhao Hai dan yang lainnya, sedangkan kamar para pelayan adalah beberapa rumah kecil di belakang kastil utama. Kini, Ju dan An tinggal di kamar pelayan. Meskipun mereka sudah menjadi rakyat jelata dan diberi nama keluarga oleh Zhao Hai, status mereka jauh lebih rendah daripada Meg dan yang lainnya. Meg dan yang lainnya adalah bawahan yang dipercaya, sedangkan Ju dan An hanya bisa dianggap sebagai pengikut biasa. Setelah beberapa saat, Ju mengajak An masuk. An terlihat sangat bagus dan sangat tinggi. Dia agak kurus, tapi dia terlihat sangat kokoh. Dia tidak lagi tampak di ambang kematian, tetapi dia masih menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Ju berjalan ke arah Zhao Hai dan menundukkan kepalanya. "Tuan muda, An ada di sini." Zhao Hai mengangguk dan memandang An, yang berdiri tidak jauh dari situ. Dia tersenyum dan berkata, "Panggil dia." Tidak perlu terlalu formal. Ju segera memanggil An. Begitu An tiba di depan Zhao Hai, dia berlutut dan bersujud. "Salam Tuan muda. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Sepertinya Ju sudah dipahami sebelum datang, itulah sebabnya dia memanggil Tuan muda Zhao Hai dan bukan Tuan. Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Kamu tidak boleh bersikap sopan. Anda sudah menjadi anggota keluarga Buddha. Itu tepat untuk menyelamatkanmu. Berdiri." Kemudian membungkuk lagi dan berkata, "Terima kasih, Tuan muda."
Dengan itu, dia berdiri, tapi dia masih membungkuk dan memerintah, tidak berani menatap Zhao Hai. Zhao Hai mengerutkan kening saat melihat ekspresi An. Dia tidak suka orang melakukan ini. Ini mirip dengan seorang budak. Zhao Hai berteriak, An, angkat kepalamu. Anda harus ingat bahwa Anda sekarang adalah anggota keluarga Buddha dan orang biasa. Jika Anda keluar di masa depan, Anda akan mewakili wajah keluarga Buddha kami. Jangan selalu membungkuk dan berpenampilan seperti pelayan. Itu akan membuat orang meremehkan keluarga Buddha kami. Melihat Zhao Hai tampak marah, Zhu dan An berlutut dan bersujud kepada Zhao Hai. Tuan muda, tolong hukum kami. Zhao Hai tidak sabar dan hanya bisa berkata, baiklah, berdiri. Jangan berlutut tanpa alasan. Melihat mereka berdua berdiri dan menegakkan punggung mereka, Zhao Hai melanjutkan, dan, izinkan saya bertanya, apakah Anda sudah belajar batu? An dengan cepat berkata, ya, Tuan muda. Ayah saya adalah seorang tukang batu. Saya telah mempelajari beberapa keterampilan. Meskipun saya tidak terlalu mahir, saya masih bisa membuat hal-hal biasa. Zhao Hai mengangguk dan berkata, itu bagus. Saya akan menggambar 2 pola nanti. Lihat apakah Anda bisa memasaknya. Jika Anda bisa, saya akan segera mengatur orang untuk menyiapkan beberapa batu agar Anda dapat membuat apa yang saya inginkan sesegera mungkin. Hati An menegangkan, tapi dia tetap membungkuk dan berkata, ya, Tuan muda. Bab 32, menabur. Zhao Hai pergi ke ruang belajar di lantai atas. Penelitian ini disiapkan oleh Grimm. Ada beberapa buku di dalamnya yang sebagian besar berhubungan dengan akuntansi, namun tidak ada kekurangan kertas dan pulpen. Yang mengejutkan Zhao Hai, pena di sini bagian menjadi beberapa jenis. Ada yang terbuat dari bulu burung dan tulang binatang. Ada juga pulpen yang terbuat dari logam yang bentuknya seperti pulpen. Ada juga kuas yang terbuat dari arang dan bahan sejenis timah. Ada banyak jenisnya, yang memperluas wawasan Zhao Hai. Namun, Zhao Hai sedikit kecewa. Itu bukanlah kertas putih yang dia bayangkan. Warnanya kuning, mirip dengan kertas kraft yang dilihat Zhao Hai ketika dia masih muda. Kertasnya sangat keras dan lebih kering dibandingkan kertas kraft. Dalam ingatan Adam, ada banyak hal tentang perselingkuhan, tapi dia tidak ingat pena atau kertas tersebut. Bisa dilihat orang seperti apa dia sebelumnya. Zhao Hai mengambil pena arang dan menggambar bentuk dasar batu dan roller di atas kertas sebelum menyerahkannya kepada An. Melihat benda di kertas itu dan segera berkata, Tuan muda, saya bisa membuat benda ini. Kami telah menggunakan hal serupa sebelumnya. Meski tidak bertahan sama, keduanya serupa. Saat itulah Zhao Hai mengangguk lega. Baiklah, ada baiknya kamu bisa melakukannya. Meg, aturlah 40 orang untuk belajar cara membuat 2 hal ini. Buat beberapa lagi. Ini digunakan untuk menggiling biji-bijian dan membuat tepung. Kami punya banyak orang di sini, jadi 1 atau 2 orang saja mungkin tidak cukup. Meg mengangguk, dan Zhao Hai melanjutkan, 10 orang yang tersisa akan pergi ke gunung untuk memotong rumput kering. Biarkan para wanita belajar rumput dari Zhu. Harus ada tikar di semua ruangan sesegera mungkin. Ngomong-ngomong, jika ada orang yang memiliki keterampilan mencarimu, kamu harus memberitahuku. Juga, beritahu para budak bahwa jika mereka merasa terlalu dingin untuk tidur di tanah, mereka dapat menyebarkan batang jagung di tanah. Kami tidak mempunyai sumber daya untuk menyediakan tempat tidur bagi mereka, tetapi mereka akan sakit jika terus-menerus tidur di tanah. Mega mengangguk. Dia tahu bahwa para budak itu tidak punya banyak pekerjaan sekarang. Perbaikan lahan belum selesai, dan tambang hampir dibersihkan. Benar-benar tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Setelah memberikan instruksi, mereka keluar dari ruang belajar. Saat mereka berjalan ke ruang tamu, mereka bertemu Merlin. Sarapan sudah siap. Merlin datang memanggil mereka. Di meja makan, Zhao Hai memberitahu Merlin tentang pengaturan yang telah dibuatnya. Merlin tidak keberatan. Batu giling itu sangat berguna. Zhao Hai telah merencanakan dengan baik. Setelah makan, Meg segera membagikan tenaga sesuai pengaturan Zhao Hai. Dia membiarkan Rock memimpin An dan yang lainnya menemukan batu yang cocok untuk membuat batu giling. Dia mengawasi para budak perempuan dalam menganyam tikar. Seluruh kastil menjadi sibuk, tetapi Zhao Hai dan Merlin tidak ada di dalam kastil. Keduanya pergi ke lembah dari danau pegunungan. Kali ini hanya ada mereka berdua.
Karena tidak ada bahaya, mengurangi satu orang lebih mudah bagi Merlin. Keduanya menginjak ombak dan segera sampai di lembah. Zhao Hai berjalan ke tanah yang telah dia perbaiki kemarin dan melihatnya. Tidak ada perubahan. Kemudian, dia memperbaiki sebidang tanah lain di samping sebidang tanah itu. Luasnya masih 10 hektar. Melihat Zhao Hai telah selesai memodifikasi tanah, Merlin menoleh ke Zhao Hai dan berkata, "Tuan muda, mengapa kita tidak meminta budak-budak itu menyerahkan tanah di sini besok dan menanam tanah ini terlebih dahulu?" Zhao Hai menggelengkan kepalanya. Dia masih ingin menggunakan sebidang tanah ini sebagai percobaan. Dia tidak akan melupakan petunjuk yang dia terima saat pertama kali menyentuh sekop kecil itu. Sekop kecil itu bisa dibawa keluar dari Space Farm untuk digunakan. Itu juga bisa menghasilkan 10 hektar tanah setiap hari. Demikian pula, dia ingin tahu apakah benih dan air di luar angkasa masih di bawah kendalinya setelah dikeluarkan dari Space Farm. Jika mereka masih di bawah kendalinya, dia bisa menanami 10 hektar lahan setiap hari. Melihat Zhao Hai menggelengkan kepalanya, Merlin tahu bahwa dia pasti punya beberapa rencana, jadi dia berhenti berbicara dan menatap Zhao Hai, tidak tahu apa yang dia lakukan. Sambil berpikir, sekop kecil itu segera terbang keluar dari Space Farm dan mulai membalik tanah. Zhao Hai segera berpikir untuk menabur benih. Benar saja, benih jagung tersebut langsung terbang keluar dari Space Farm dan mendarat di tanah yang baru saja dibalik. Zhao Hai memandang dengan cemas dan merasa lega saat mengetahui bahwa benih telah terkubur dengan benar. Namun, Zhao Hai juga menemukan masalah. Sekop, benih, dan segala sesuatu di Space Farm tidak dapat meninggalkan area seluas 10 hektar. Mereka hanya bisa bergerak di area ini, dan mereka tidak bisa melakukan hal yang terlalu rumit. Ibarat sekop, ia hanya bisa membalik tanah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Benihnya hanya bisa ditanam sendiri di tanah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Zhao Hai masih ingin menguji air luar angkasa, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Air luar angkasa telah digunakan untuk memperbaiki lahan. Dia tidak bisa memindahkannya keluar hari ini. Zhao Hai tidak puas. Jika air di Space Farm benar-benar bisa berubah sesuai keinginannya, itu mungkin bisa menjadi senjata serangan. Sayangnya, setelah air di ruang tersebut keluar, ia hanya bisa mengairi tanah dan tidak ada yang lain. Dibandingkan dengan ketidakpuasan Zhao Hai, Merlin sangat terkejut. Dia tidak mengira Zhao Hai akan menggunakan metode seperti itu untuk bertani. Ini terlalu mistis. Setelah lebih dari 2 jam, lahan seluas 10 hektar itu ditanami. Sekop kecil itu terbang kembali ke Space Farm secara otomatis, dan benihnya berhenti muncul. Meski hanya seluas 10 hektar, Zhao Hai masih sangat puas. Lagi pula, dia hanya bisa memodifikasi 10 hektar tanah dalam sehari. Melihat tanah itu ditanami, Zhao Hai menoleh ke Merlin dan berkata, "Nenek Merlin, bisakah kamu mengairi tanah ini dengan sihir air?" Merlin kembali sadar dan mengangguk. Dia berjalan ke sisi kolam dan melantunkan mantra dengan suara rendah. Mantranya bertahan lama. Segera, bola uap air mengepul dari kolam. Kemudian, uap air menumpuk di udara dan perlahan berubah menjadi hujan ringan. Zhao Hai merasakan keajaiban sihir lagi. Ini seperti hujan buatan. Itu terlalu menakjubkan. Faktanya, Zhao Hai tidak tahu bahwa tidak semua penyihir bisa melakukan ini. Hanya penyihir tingkat lanjut seperti Merlin yang bisa melakukan ini. Terlebih lagi, ini hanya mantra tambahan, bukan mantra ofensif. Itu jauh lebih sederhana daripada mantra penyerangan. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang kendali Merlin atas sihir. Segera, tanah di dalam tanah menjadi basah, dan dia segera menghentikan sihirnya. Zhao Hai memandangi tanah seluas 10 hektar dan merasakan pencapaian. Dia menoleh ke arah Merlin dan berkata, "Nenek Merlin, meskipun tempat ini tidak bisa membiarkan tanaman tumbuh secepat Space Farm, ini adalah fondasi kelangsungan hidup kita. Saya khawatir Space Farm akan hilang suatu hari nanti, jadi saya terburu-buru memperbaiki lahan." Mendengar kata-kata Zhao Hai, ekspresi Merlin berubah, dan dia dengan cepat berkata, "Semoga para dewa memberkati kita. Saya berharap Space Farm Tuan Muda tidak akan hilang." Zhao Hai tersenyum dan berbalik. "Baiklah, Nenek Merlin, aku hanya bisa memperbaiki 10 hektar tanah dalam sehari. Ayo kembali." Merlin mengangguk dan mengikuti Zhao Hai ke dalam gua. Meski sangat memuaskan bisa bergerak di atas ombak, Zhao Hai tetap berharap bisa naik perahu.
Namun, bukan saja mereka tidak memiliki bahan untuk membuat perahu, tetapi mereka juga tidak memiliki orang yang mengetahui cara membuat perahu. Oleh karena itu, dia hanya bisa memikirkannya sekarang. Mereka berdua baru saja keluar dari gua ketika mendengar nyanyian kerja datang dari sebuah gua kecil tidak jauh dari situ. Zhao Hai dan Merlin melihat ke arah suara tersebut dan melihat bahwa Rock sedang memimpin An dan yang lainnya untuk membawa batu yang ditambang keluar dari gua. Zhao Hai dengan cepat berjalan mendekat dan melihat batu itu. Tentu saja, dia tidak tahu apakah batu ini baik atau buruk. Dia hanya ingin melihat apakah batu ini cukup besar. Bentuk batu ini tidak beraturan. Tingginya sekitar 1,5 meter, diameter bagian yang lebih kecil sekitar 3 meter, sedangkan bagian yang lebih besar berdiameter sekitar 5 meter. Jelas sekali bahwa itu tidak ringan. Mereka menggunakan banyak tali dan membawa batu itu keluar gua sedikit demi sedikit. Zhao Hai dengan cepat berkata, "Baiklah, letakkan batunya. Aku akan membawanya kembali. Kalian bisa terus menambang." An dan yang lainnya memandang Zhao Hai dengan bingung, tapi Rock tahu apa yang sedang terjadi. Zhao Hai ingin meletakkan batu itu di Space Farm dan membawanya kembali. Dia tidak menjelaskan kepada An dan yang lainnya dan langsung berkata kepada mereka, "Baiklah, letakkan batu ini dan lanjutkan menambang di dalam gua. Kami tidak perlu khawatir tentang hal ini." Meskipun An dan yang lainnya bingung, mereka tidak berani melawan kata-kata Zhao Hai. Mereka segera meletakkan batu itu di tanah dan melepaskan ikatan talinya. Melihat tidak ada lagi tali di batu itu, Zhao Hai mengatur tangannya dan menyimpan batu itu di gudang spasial. Dan yang lainnya tercengang. Mereka belum pernah melihat kemampuan ajaib seperti itu. Meskipun terdapat peralatan di tata ruang di benua ini, peralatan itu biasanya hanya tersedia untuk beberapa bangsawan yang kuat. Keluarga bangsawan kecil tidak mampu menggunakannya. Budak seperti An bahkan belum pernah mendengarkan, apalagi melihat orang menggunakannya. Namun, ada dan yang lainnya mengetahui keajaiban sihir. Mereka mengira Zhao Hai menggunakan sihir, jadi mereka semua bersemangat. Mereka berpikir, jadi guru adalah penyihir yang kuat. Zhao Hai mengabaikan mereka dan segera mengikuti Merlin ke kastil. Di tengah perjalanan, dia melihat beberapa pria sedang memotong rumput di gunung. Kali ini, Zhao Hai tidak membantu mereka mengangkut rumput itu kembali. Rumput sangat ringan. Dia bisa membiarkan barangnya diambil kembali. Ketika mereka berdua kembali ke kastil, mereka menyadari ada banyak wanita yang duduk di alun-alun. Para wanita ini dipimpin oleh Meg dan Ju dan sedang membuat tikar jerami. Beberapa wanita sedang membawa batang jagung dari luar kastil dan berjalan menuju kamar tempat tinggal para budak. Bab 33, Inspirasi Mendadak. Meski sibuk, mereka semua tersenyum. Senyuman mereka penuh dengan harapan hidup, membuat orang merasa menjalani kehidupan yang baik. Zhao Hai tidak bisa menahan senyum. Dia berbalik dan berjalan ke tanah tempat batang jagung diletakkan. Kemudian, batang jagung yang dikumpulkannya tadi pagi ia letakkan di tanah. Zhao Hai tidak bermaksud menyembunyikannya dari orang-orang ini. Orang-orang ini adalah budak dari keluarga Buddha. Mereka telah dicap dengan tanda keluarga Buddha yang tidak akan hilang seumur hidup mereka. Nasib mereka sudah dikaitkan dengan keluarga Buddha, jadi tidak perlu menyembunyikannya dari mereka. Budak-budak itu sepertinya telah beradaptasi dengan pertunjukan magis Zhao Hai, jadi mereka tidak bereaksi ketika melihat Zhao Hai mengeluarkan begitu banyak batang jagung. Zhao Hai memandangi budak perempuan yang memegang jagung dan berkata, "Ini bisa digunakan untuk menyebarkan di tanah atau untuk menyalakan api. Namun ingat, Anda harus berhati-hati saat menyalakan api. Apalagi batang jagung ini masih lembab. Disarankan dikeringkan terlebih dahulu sebelum digunakan." Budak perempuan dengan cepat merespons, tetapi kali ini, mereka tidak berlutut dengan tergesa-gesa. Sepertinya Meg berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Faktanya, Zhao Hai salah menebak kali ini. Penghargaan kali ini sebenarnya bukan milik Meg. Meskipun Meg adalah seorang punggawa, dia tetaplah cucu dari kepala pelayan keluarga Buddha. Bahkan sebelum keluarga Buddha terpaksa mundur, tidak banyak orang di seluruh keluarga yang berani memandangnya dengan dingin. Statusnya jauh lebih tinggi daripada rakyat jelata, dan dia tidak banyak berinteraksi dengan mereka. Secara alami, dia tidak akan berkomunikasi dengan para budak yang lebih rendah dari rakyat jelata. Alasan para budak ini mengalami perubahan seperti itu adalah berkat Ju. Meskipun Ju dulunya adalah orang biasa, dia telah menjadi budak selama beberapa tahun.
Selain itu, dia sekarang memiliki merek keluarga Buddha. Meskipun dia telah dikembalikan ke status biasa oleh Zhao Hai kemarin, di mata para budak ini, dia masih lebih mudah untuk berada di dekat Meg. Yang terpenting, meskipun Ju telah mendapatkan kembali statusnya sebagai rakyat jelata dan pindah kamar, dia tetap bekerja dan bercanda dengan para budak. Oleh karena itu, lebih mudah bagi para budak ini untuk menerima Ju. Budak memiliki status terendah di seluruh benua. Kadang-kadang, mereka bahkan lebih rendah daripada anjing majikannya. Ada kabar bahwa seekor anjing dari keluarga bangsawan mati, dan keluarga bangsawan tersebut membunuh 100 budak untuk dikuburkan bersamanya. Betapa rendahnya status seorang budak. Itu juga karena para budak sangat waspada terhadap siapapun yang berstatus lebih tinggi atau memiliki hubungan dengan bangsawan. Mereka tidak pernah mempercayai perkataan siapapun yang berhubungan dengan para bangsawan. Identitas Ju istimewa. Dia juga seorang budak, tapi statusnya telah dikembalikan sebagai rakyat jelata. Terlebih lagi, Ju selalu sangat jujur dan memiliki hubungan yang baik dengan para budak ini. Itu sebabnya para budak ini bisa menerimanya begitu cepat. Saat wanita bersama, mereka secara alami akan mengobrol. Bahkan para budaknya pun sama. Saat bekerja dengan Ju, orang-orang ini secara alami bertanya kepada Ju tentang Zhao Hai. Ju tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Hal ini mengejutkan para budak. Mereka benar-benar tidak menyangka Zhao Hai begitu mudah diajak bicara. Di saat yang sama, Ju juga mengetahui dari Merlin bahwa Zhao Hai tidak suka orang berlutut di depannya. Oleh karena itu, Ju telah memberitahu para budak tentang hal itu. Selain itu, perilaku ramah Zhao Hai selama beberapa hari terakhir telah menurunkan kewaspadaan para budak, sehingga mereka tidak berlutut di hadapan Zhao Hai. Zhao Hai tidak peduli. Sejujurnya, meskipun dia telah menerima semua ingatan Adam, dia tidak terbiasa jika ada orang yang berlutut di hadapannya seperti ini setiap hari. Namun, agar Merlin dan Grimm tidak mengatakan apapun tentang hal itu, dia menerimanya. Sekarang, para budak ini tidak berlutut padanya seperti sebelumnya. Hal ini membuatnya merasa lebih nyaman. Zhao Hai dan Merlin pergi ke halaman lagi. Meg dan yang lainnya ingin membungkuk, tetapi Zhao Hai melambaikan tangannya untuk menyuruh mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Dia berjalan ke ruang kosong di samping halaman dan melepaskan batu yang baru saja dia terima. Kemudian, Zhao Hai menyaksikan Meg dan yang lainnya menenun tikar jerami. Jelas sekali, para budak itu sudah terbiasa dengan pekerjaan semacam ini dan sangat gesit. Bahkan mereka yang sebelumnya tidak tahu cara menenun pun belajar dengan cepat. Di sisi lain, Meg jauh kalah dengan para budak itu. Ada tumpukan rumput besar di samping semua orang. Namun, ada lebih banyak rumput di samping Meg, hampir menutupi seluruh tubuhnya. Melihat ekspresi Meg, Zhao Hai tidak bisa tidak memikirkan pepatah, meminjam panah dengan perahu jerami. Zhuge Liang telah mengirimkan orang-orangan sawah yang terbuat dari jerami dengan perahu untuk menipu musuh dan dia mendapat banyak anak panah. Tunggu, meminjam anak panah dengan perahu jerami? Perahu jerami. Zhao Hai menepuk tangannya dengan keras. Dia akhirnya memikirkan apa yang akan digunakan untuk membuat perahu. Dia ingat ketika dia berada di bumi, dia pernah melihat berita bahwa seseorang telah menggunakan rumput untuk membuat perahu jerami dan akan menaklukkan Samudra Pasifik. Meskipun dia tidak tahu apakah orang gila itu pada akhirnya berhasil, setidaknya ada satu hal yang pasti. Rumput bisa digunakan untuk membuat perahu. Zhao Hai mondar-mandir. Jika perahu jerami itu benar-benar selesai dibangun maka masalah perahu tersebut akan teratasi dan akan lebih mudah untuk memindahkan orang ke lembah. Saat memikirkan hal ini, Zhao Hai tidak bisa menahan diri untuk menjadi lebih bersemangat. Hal ini mengejutkan Merlin yang berdiri di sampingnya. Dia tidak mengerti mengapa Zhao Hai menjadi begitu gelisah ketika dia baru saja melirik Meg. Merlin dengan cepat berkata, Tuan muda, ada apa?" Zhao Hai kembali sadar. Dia berbalik untuk melihat yang lain. Seperti yang diharapkan, semua orang memandangnya. Zhao Hai merasa malu. Dia segera berkata, "Nenek Merlin, panggil Meg dan Ju ke ruang tamu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan pada mereka." Dengan itu, dia segera berjalan ke ruang tamu. Meskipun Merlin tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zhao Hai, dia tahu bahwa dia pasti memikirkan sesuatu yang baik. Dia segera menelepon Meg dan Ju dan berjalan ke ruang tamu. Zhao Hai sudah berada di ruang tamu, mondar-mandir sambil biasa menyentuh dahinya.
Dia berhenti ketika dia mendengar langkah kaki. Dia melihat bahwa itu adalah Merlin dan dua orang lainnya. Melihat mereka bertiga masuk, Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Ayo duduk." Ada yang ingin kukatakan. Mereka bertiga berjalan ke arah Zhao Hai tetapi tidak berani duduk. Zhao Hai tersenyum dan duduk terlebih dahulu. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo duduk." Mereka bertiga duduk. Ju duduk paling jauh dengan kepala menunduk. Zhao Hai memandang mereka bertiga dan berkata, "Nenek Merlin, kita membutuhkan perahu sekarang. Seseorang harus mengurus tanah di lembah, tetapi sumber daya yang kita miliki terlalu sedikit sekarang. Kami tidak bisa membuat perahu sama sekali." Tadi, saya melihat Mac menenun rumput dan tiba-tiba mendapat ide. "Tidak bisakah kita menggunakan rumput untuk menenun perahu?" Merlin dan yang lainnya tercengang. Bahkan Ju pun mendongak. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar seseorang menggunakan rumput untuk membuat kapal. Merlin berkata dengan ragu, "Tuan muda, apakah ini akan berhasil?" Zhao Hai tersenyum dan berkata, "Ya, itu pasti akan berhasil. Namun perahu jenis ini banyak menggunakan rumput. Rumput harus dikompres dan diikat erat dengan tali. Saya melihat rumput di gunung. Ini sangat sulit. Seharusnya tidak menjadi masalah menggunakannya untuk membuat perahu. Bagaimana kalau ini, Mac? Kamu dan Ju memimpin yang lain untuk mencobanya terlebih dahulu. Anda tidak perlu takut gagal. Bagaimanapun, rumput di gunung ini bagus. Kami pasti bisa berhasil setelah beberapa kali mencoba." Melihat ekspresi percaya diri Zhao Hai, Merlin tidak bisa berkata apa-apa. Setelah dipikir-pikir lagi, dia memutuskan untuk melepaskannya. Lagi pula, meskipun mereka gagal membuat perahu, mereka hanya akan kehilangan sebagian rumput dan tali. Itu bukan masalah besar. Zhao Hai melanjutkan, "Mac, ikuti saya ke ruang belajar. Saya akan menggambar perahu jerami. Ikuti saja gambarnya." Dengan itu, dia berjalan ke atas, dan Mac segera mengikutinya. Setelah tiba di ruang kerja di lantai atas, Zhao Hai menggambar gambaran kasar perahu jerami menurut ingatannya. Bentuknya tidak terlalu rumit, dan bentuknya seperti sepatu Arab. Bagian depan perahu ditinggikan tinggi, dan bagian belakangnya relatif datar. Bagian bawah perahu sangat tebal, dan bagian tengahnya diikat erat dengan tali. Zhao Hai hanya melihat gambar perahu jerami ini di komputer dan secara kasar mengingatnya. Setelah Zhao Hai selesai menggambar, dia menyerahkan kertas itu kepada Mac dan berkata, "Perahunya akan terlihat seperti ini. Coba ini dulu dan lihat apakah Anda bisa melakukannya. Tidak apa-apa untuk mencobanya beberapa kali." Mac mengangguk dan pergi dengan cetak birunya. Melihat Mac telah pergi, Zhao Hai tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, dia melihat buku-buku di ruangan itu dan matanya berbinar. Dia memperhatikan buku-buku itu dengan cermat. Untungnya, meskipun Adam adalah anak yang tidak berguna, dia tetaplah anak yang mulia. Oleh karena itu, ia telah belajar membaca sejak kecil. Zhao Hai mengetahui semua kata dalam buku ini. Aneh sekali. Bahasa yang digunakan di benua ini adalah bahasa Cina. Meskipun pengucapannya berbeda di beberapa tempat, perbedaannya tidak terlalu besar. Namun, bagian tertulisnya sangat berbeda dengan bahasa Mandarin. Untungnya, dia telah mengingat Adam. Jika tidak, dia akan buta huruf. Zhao Hai melihat buku-buku di ruang kerja. Tidak ada sesuatu pun yang terlalu berguna. Hanya ada beberapa buku lain-lain dan beberapa buku sejarah. Ada juga beberapa buku tentang sihir dan aura pertempuran. Zhao Hai mengambil buku sejarah dan melihatnya. Dia merasa pusing. Buku sejarah macam apa ini? Itu seluruhnya merupakan mitos dan kitab suci. Terlebih lagi, kata-katanya sulit dipahami, membuat Zhao Hai merasa pusing. Setelah membaca 2 halaman, Zhao Hai melemparkan buku sejarah ke samping dan mengambil sebuah buku yang membahas berbagai topik. Itu seperti catatan harian perjalanan pribadi. Banyak juga informasi tentang adat istiadat setempat di benua tersebut. Ada juga beberapa legenda yang sesuai dengan selera Zhao Hai. Zhao Hai tidak mau membacanya dengan serius. Melihat Mac sudah lama keluar dan Zhao Hai belum keluar dari ruang belajar, Merlin merasa bingung. Dia pergi ke pintu ruang belajar dan melihat bahwa pintu itu tidak tertutup. Zhao Hai sedang duduk di dalam dan membaca buku dengan serius. Bab 34, Pengetahuan. Merlin tidak bisa mempercayai matanya. Dia tahu betul seperti apa Adam. Sejak kecil, Adam tidak suka membaca.
Dia akan menangis tanpa henti ketika melihat buku. Hanya di bawah paksaan ayahnya dia bisa mengenali semua kata itu, tapi hanya itu. Tidak ada cara untuk membuatnya terus membaca buku. Meskipun Zhao Hai baik-baik saja beberapa hari terakhir ini, dia tidak menyebutkan apapun tentang membaca. Merlin hanya berpikir bahwa Zhao Hai telah menjadi bijaksana, tetapi dia tidak mengubah kebiasaannya sehingga tidak suka membaca. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ketika Zhao Hai berada di bumi, dia adalah seorang otaku yang hidup dari buku? Memintanya meninggalkan buku seperti meminta nyawanya. Dia tidak membaca buku beberapa hari yang lalu karena dia baru saja tiba dan menghadapi situasi berbahaya. Dia tentu saja sedang tidak mood untuk membaca. Zhao Hai tidak memperhatikan Merlin. Perhatiannya terfokus pada buku itu. Meskipun buku ini merupakan buku lain, namun banyak hal yang tercatat di dalamnya. Kebanyakan dari mereka adalah adat istiadat setempat, yang sangat berguna bagi Zhao Hai. Adam hanyalah seorang popinjai di masa lalu dan tidak tahu banyak tentang adat istiadat setempat di benua tersebut. Kini, benua itu relatif damai. Terdapat total 32 negara, besar dan kecil, yang dipimpin oleh 5 kerajaan. Selain itu, ada beberapa pemukiman suku. Itu benar-benar bisa digambarkan dengan sangat luas. Zhao Hai berada di Kekaisaran Aksu, salah satu dari 5 kerajaan. 4 kerajaan lainnya di benua ini adalah Kekaisaran Rosen, Kekaisaran Lion, Kekaisaran Fudo, dan Dinasti Bibo. Wilayah kekuasaan Zhao Hai saat ini, hutan belantara Tanah Hitam, telah lama dilupakan oleh semua orang di benua itu. Namun, rawa bangkai di belakang pegunungan besi adalah salah satu dari 5 kawasan terlarang di benua itu. 4 kawasan terlarang lainnya di benua itu adalah Gunung Akara. Itu adalah wilayah binatang ajaib. Sangat sedikit ras asing yang bisa bertahan di sana. Ladang es Arktik adalah dunia es. Suhunya sangat rendah, dan hanya beberapa binatang ajaib tipe es yang dapat bertahan hidup di sana. Flame Island adalah sebuah pulau di laut. Itu adalah pulau kecil 5.600 juta laut di selatan dinasti Bibo. Namun gunung berapi di pulau itu meletus secara berbeda. Selain itu, terjadi kebakaran bumi. Itu adalah zona terlarang mutlak. Yang terakhir adalah Demon Abyss. Dikatakan bahwa itu terhubung ke alam iblis, tapi itu belum dikonfirmasi. Namun, dari waktu ke waktu, beberapa binatang ajaib yang tidak dapat dilihat di benua itu akan muncul di Demon Abyss. Rawa bangkai terkenal dengan racunnya. Baik itu binatang ajaib atau makhluk undead, semuanya beracun. Karena itulah rawa bangkai menjadi kawasan terlarang. Ingatan Adam tidak jelas, tetapi catatan dalam buku ini menjelaskannya kepada Zhao Hai. Ketika Zhao Hai berada di bumi, dia adalah seorang otaku. Jika seorang otaku tidak mengetahui tentang novel transmigrasi, dia tidak akan menjadi otaku yang utuh. Setelah membaca buku pendek ini, Zhao Hai memahami bahwa dia telah datang ke dunia yang mirip dengan yang digambarkan dalam novel transmigrasi. Ada sihir, aura pertempuran, binatang ajaib, elf, naga, dan kurcaci. Segala sesuatu yang ada di novel transmigrasi ada di sini. Zhao Hai bahkan lebih bertekad untuk tidak menonjolkan diri. Dia tidak tahu seberapa kuat para ahli top di dunia ini, tapi melihat Merlin menggunakan sihir air untuk menyirami tanah hari ini, dia secara kasar tahu betapa kuatnya orang-orang ini. Itu adalah tanah 10 hektar. Akan terlalu mudah bagi Merlin menghadapi orang seperti dia. Zhao Hai perlahan meletakkan buku itu di tangannya. Dia telah mengembangkan kebiasaan membaca buku selama bertahun-tahun. Kecepatan membacanya jauh lebih cepat daripada orang biasa, dan banyak hal yang ditulis dalam buku ini tidak terlalu berguna. Namun, buku ini membuat Zhao Hai memahami dunia ini dengan lebih baik. Para ahli di dunia ini tidak kalah dengan mereka yang ada di novel yang pernah dibaca Zhao Hai di masa lalu. Di masa lalu, ketika Zhao Hai membaca novel, mereka mengatakan bahwa kemampuan tempur jarak dekat para penyihir tidak bagus, dan para pejuang tidak memiliki serangan jarak jauh, tetapi dunia ini benar-benar berbeda. Tubuh penyihir tidak sekuat prajurit, tapi jika mereka tidak perlu mengucapkan mantra panjang untuk beberapa mantra sederhana, penyihir tingkat lanjut seperti Merlin bisa menggunakan mantra di bawah level 3 hampir secara instan. Tidak ada yang berani meremehkan penyihir seperti itu, apalagi mencoba melawan mereka dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun para pejuang tahu cara menggunakan aura pertempuran, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan dengan mudah. Butuh beberapa waktu untuk memadatkan aura pertempuran.
Kebanyakan pejuang tahu cara menggunakan busur dan anak panah. Sekalipun mereka tidak tahu cara menggunakan busur dan anak panah, mereka akan belajar menggunakan senjata jarak jauh seperti lembing atau tomahawk. Kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Zhao Hai perlahan berdiri dan menghela nafas lega. Melihat hal-hal yang ada di buku ini, dia merasa keputusannya untuk tidak menonjolkan diri adalah benar. Terlalu banyak ahli di dunia ini. Kekuatan mereka jauh melampaui imajinasinya dan bukanlah orang-orang yang mampu dia sakiti. Zhao Hai perlahan berjalan ke jendela ruang belajar. Ada juga kertas jendela di jendela. Hanya sebagian rakyat jelata di benua ini yang mempunyai kertas jendela. Beberapa keluarga bangsawan di benua itu menggunakan kaca, namun belum dipopulerkan. Pembuatannya sangat mahal, jadi Grimm tidak membelinya. Zhao Hai dengan lembut membuka jendela dan melihat keluar. Ruang belajar ini berada di lantai 3. Pencahayaannya sangat bagus. Dari sini, dia bisa melihat alun-alun antara benteng dalam dan luar dengan jelas. Ia bisa melihat banyak perempuan menganyam tikar jerami di halaman depan. Namun, Zhao Hai tidak melihat Meg. Sepertinya dia pergi untuk menyiapkan bahan untuk perahu jerami itu. Zhao Hai memandangi orang-orang yang sibuk dan tidak bisa menahan senyum pahit. Orang-orang ini terlalu mudah untuk dipuaskan. Terlebih lagi, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menghadapi krisis yang sangat besar. Saat ini, Zhao Hai sangat membenci dirinya sendiri. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi orang-orang ini. Paling-paling, dia hanya bisa mengirim orang-orang ini ke Space Farm dan membiarkan mereka lolos dari bencana ini. Namun, bersembunyi bukanlah solusi. Rawa bangkai akan selalu menjadi bahaya yang tersembunyi. Saat ini, ada ketukan di pintu. Kemudian, terdengar suara Merlin, "Tuan muda, sudah waktunya makan siang." Zhao Hai tercengang. Dia tidak menyangka waktu akan berlalu begitu cepat. Dia melihat keluar lagi. Memang benar, para perempuan yang sedang menganyam rumput itu kembali ke rumahnya untuk makan. Zhao Hai membuka pintu dan melihat Merlin berdiri di depan pintu dengan gembira. Dia tertegun dan berkata, "Nenek Merlin, ada apa?" Merlin tidak mengatakan apapun dan hanya berkata, "Tidak apa-apa. Aku hanya merasa senang." "Tuan muda, ayo turun dan makan." Zhao Hai mengangguk dan mengikuti Merlin ke bawah. Saat ini, Meg dan yang lainnya telah kembali dan menunggunya di bawah. Mereka memasuki ruang makan dan menyadari bahwa Merlin sudah menyiapkan makan siang. Setelah beberapa dari mereka duduk, Zhao Hai menoleh ke Wood dan berkata, "Wood, saya telah menugaskan Meg untuk mencoba membuat perahu jerami selama beberapa hari ke depan. Anda harus memimpin lebih banyak orang untuk mengumpulkan lebih banyak rumput, dan juga menugaskan beberapa orang untuk membantu Meg dan para gadis." Zhao Hai menoleh ke Rock dan berkata, "Rock, bantu Anda dan yang lainnya mengumpulkan semua batu yang kita butuhkan sesegera mungkin. Tumpuk batu-batu itu di suatu tempat. Bila ada jumlah tertentu, saya akan membantu Anda mengangkutnya kembali. Ini akan menghemat banyak masalah." Dia kemudian menoleh ke An. "An, kamu harus berhati-hati saat menambang batunya. Anda harus memperhatikan keselamatan Anda." Dia menoleh ke arah Ju dan berkata, "Ju, kamu harus mengatur semua orang untuk menenun tikar jerami terlebih dahulu. Setelah mereka mempelajarinya, Anda harus mengikuti Meg dan memikirkan cara membuat perahu jerami. Jangan membuat perahu jerami ini terlalu besar. Cukup bagus jika bisa menampung 10 orang atau lebih. Jangan takut membuang-buang sumber daya. Lagi pula, ada banyak rumput di gunung." Mereka semua mengangguk sebagai jawaban. Zhao Hai kemudian menoleh ke Merlin dan berkata, "Nenek Merlin, menurut Anda apakah kita harus membangun pos penjaga di puncak gunung untuk mengawasi rawa bangkai dan lingkungan sekitar kastil? Jika memang ada binatang ajaib atau makhluk undead yang keluar dari rawa, kita bisa membuat persiapan terlebih dahulu." Merlin berpikir sejenak dan mengangguk. "Tuan muda benar. Kita harus membangun pos penjagaan. Saya akan mengaturnya setelah makan siang. Tuan muda, Anda tidak perlu khawatir. Anda harus membaca lebih banyak jika Anda punya waktu." Zhao Hai tercengang dengan kata-kata Merlin. Dia tidak menyangka Merlin akan meminta membaca lebih banyak buku. Namun, dia akan menghabiskan banyak waktu di ruang belajar di masa depan, jadi dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Nenek Merlin, saya akan membaca lebih lanjut. Namun, ada terlalu banyak hal yang perlu diselesaikan saat ini.
Setelah kehidupan kami lebih stabil, saya akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk membaca. Merlin mengangguk, tapi Meg dan yang lainnya memandang Zhao Hai dengan bingung. Mereka tumbuh bersama Adam, jadi mereka secara alami mengetahui bagaimana Adam. Sekarang mereka mendengar Zhao Hai mengatakan bahwa dia ingin membaca dengan serius, mereka benar-benar tidak dapat mempercayainya. Setelah mengatakan itu, semua orang mulai makan. Zhao Hai makan dengan cepat dan segera berjalan ke ruang kerja. Dia sangat ingin memahami lebih banyak tentang dunia ini. Ketika Merlin melihat Zhao Hai pergi ke ruang belajar lagi, matanya bersinar. Meskipun mereka sangat dihormati di dunia ini, orang-orang yang berpengetahuan juga sangat dihormati. Bahkan di Kekaisaran Aksu, banyak posisi manajemen penting yang dipegang oleh para cendekiawan terkenal karena para kaisar tersebut menyadari bahwa suatu negara tidak akan ada tanpa cendekiawan. Ini juga salah satu alasan mengapa Merlin bahagia. Karena Zhao Hai telah meminum air kekosongan, mustahil dia untuk mempelajari sihir dan aura pertempuran. Sekarang dia memiliki Space Farm, itu setara dengan tempat menyelamatkan nyawa. Jika dia tidak bisa mengalahkan orang lain, dia bisa lari ke Space Farm dan bersembunyi. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya, tapi ini saja tidak cukup. Dia masih membutuhkan rasa hormat dari orang lain. Karena dia tidak bisa mempelajari sihir dan aura pertempuran, satu-satunya cara dia bisa mendapatkan rasa hormat adalah melalui pengetahuan. Bab 35, Invasi. Meskipun Merlin tidak puas dengan Kekaisaran Aksu, dia tetap berharap suatu hari nanti, Zhao Hai dapat kembali ke Kekaisaran dan menjadi bangsawan yang kuat di Kekaisaran. Itu berarti keluarga Buddha telah mendapatkan pengakuan dari para bangsawan tua itu dan benar-benar berkuasa. Merlin tidak tahu bahwa Zhao Hai tidak bermaksud kembali ke ibu kota, dia juga tidak ingin mendapatkan pengakuan dari para bangsawan lama. Dalam pandangan Zhao Hai, pengakuan para bangsawan tua itu tidak ada secara mendasar dengan dia. Dia akan tetap hidup seperti ini apakah mereka mengakuinya atau tidak. Selama dia punya kekuatan, tidak masalah apakah mereka mengakuinya atau tidak. Tidak mengherankan jika pandangan mereka sangat berbeda. Merlin telah tinggal di benua Ark sejak dia masih muda. Ini adalah dunia di mana para bangsawan adalah yang tertinggi. Untuk diakui oleh para bangsawan lama adalah tujuan dari para bangsawan baru. Jika mereka dikenal, itu berarti mereka adalah bangsawan sejati. Jika tidak, mereka akan disebut Nouveau-Riche. Di sisi lain, tidak ada bangsawan di bumi. Anda berasal dari keluarga bangsawan? Selama aku punya uang, aku seorang bangsawan. Selama saya memiliki kekuatan, Anda harus mengakui saya. Oleh karena itu, Zhao Hai tidak peduli sama sekali. Namun, dia akan tetap belajar dengan serius dan memahami dunia ini dengan lebih baik. Hanya dengan cara ini dia bisa membiarkan keluarga Buddha berkembang secepat mungkin dan memiliki kekuatan yang lebih kuat. Setelah kembali ke ruang belajar, Zhao Hai tidak terburu-buru membaca catatan lain-lainnya. Dia melihat dengan cermat di ruang kerja dan menyadari bahwa tidak ada buku tentang pencerahan. Yang paling sederhana mungkin adalah dasar-dasar aura pertempuran dan sihir. Zhao Hai mengambil barang-barang itu dan melihatnya. Dia menyadari bahwa semuanya sangat misterius. Jika dia tidak memiliki siapapun yang membimbingnya dan hanya mengandalkan membaca buku untuk belajar, dia mungkin tidak bisa belajar apapun. Terlebih lagi, dia telah meminum air kekosongan dan tidak bisa mempelajari sihir dan aura pertempuran, jadi dia tidak memperhatikannya. Dia melupakannya setelah beberapa kali meliriknya. Pada akhirnya, Zhao Hai fokus pada buku-buku lain-lain. Namun, ketika dia membalik-balik buku lain, dia menemukan buku yang bagus. Itu adalah buku tentang kaligrafi. Buku tentang kaligrafi ini memperkenalkan penggunaan beberapa jenis pena di meja secara detail. Zhao Hai akhirnya mengerti bahwa pena di atas meja bukan untuk dikecualikan, dan ada kegunaannya sendiri. Kuas digunakan untuk menulis dan menggambar. Biasanya digunakan oleh orang yang menyukai kaligrafi. Beberapa penyihir akan menggunakan kuas ketika membuat gulungan sihir yang besar karena susunan sihir yang digambar pada gulungan itu lebih besar. Pena bulu adalah pena utama yang digunakan untuk membuat gulungan ajaib. Karena kuasnya tipis, maka dapat digunakan untuk membuat beberapa gulungan berukuran kecil dan sedang. Pulpen yang berbentuk seperti pulpen ini digunakan untuk menulis dan mencatat karena cartridge tinta di dalamnya dapat menyimpan tinta sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Itu sangat nyaman, tapi pena jenis ini tidak bisa digunakan untuk membuat gulungan ajaib.
Karena konduktivitas sihir logam sangat rendah, penyihir biasa tidak akan memiliki benda seperti logam untuk mencegah mantra mereka terpengaruh. Tentu saja, ada beberapa logam khusus yang memiliki konduktivitas sihir yang baik, tetapi logam tersebut harganya sangat mahal. Tidak ada yang mau menggunakannya untuk membuat pulpen. Sedangkan untuk pena arang, digunakan untuk alkimia. Mereka biasanya menggunakan pena ini untuk menggambar beberapa cetak biru atau menggambar beberapa sketsa. Dalam catatan lain-lain, Zhao Hai juga melihat bahwa bangsawan biasa di benua itu menggunakan kuas untuk menandatangani beberapa kata yang sangat penting. Itu adalah simbol status. Ini mengejutkan Zhao Hai. Semasa di bumi, dia selalu ingin belajar kaligrafi. Sayangnya, dia tidak punya uang untuk mencari guru saat itu. Pada akhirnya, keinginan tersebut hanya bisa ditinggalkan. Ia tidak menyangka akan ada kaligrafi di dunia ini. Sepertinya keinginannya bisa terpenuhi. Namun, Zhao Hai hanya ingat penggunaan pena tersebut. Jelas tidak realistis baginya untuk belajar kaligrafi sekarang. Masih banyak hal yang harus dilakukan dan tidak ada waktu untuk belajar kaligrafi. Zhao Hai menghabiskan beberapa jam di ruang belajar. Sekitar pukul 2 siang, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Zhao Hai tercengang. "Siapa ini?" Suara Rock datang dari luar. "Tuan muda, kami telah mengambil beberapa batu. Tolong bantu kami mengangkutnya kembali." Zhao Hai meletakkan buku itu dan berjalan ke pintu untuk membukanya. "Ayo pergi." Dengan itu, dia keluar duluan, dan Rock mengikuti. Saat dia berjalan keluar, Zhao Hai berkata, "Apakah kalian masih menambang di gua itu?" Rock mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan muda." An melihat ke beberapa gua dan mengatakan bahwa batu di gua itu paling mudah untuk ditambang. Apalagi batu yang dihasilkan di gua itu bukanlah biji besi. Mereka adalah yang terbaik untuk membuat batu giling. Mungkin karena tempat itu tidak menghasilkan biji besi, para kurcaci itu tidak menambang di sana. Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Kamu harus berhati-hati. Keluarga Buddha kami hanya memiliki sedikit orang yang tersisa. Kita tidak bisa kehilangan siapapun. Setiap kita kehilangan seseorang, kekuatan kita akan berkurang. Saya meminta Anda untuk mengikuti mereka karena saya khawatir mereka akan terlalu gegabah." Batu mengangguk. Dia mengerti maksud Zhao Hai. Di bawah janji Zhao Hai untuk menghapus status Buddha, para Buddha sangat antusias bekerja. Namun, mereka agak terlalu terburu-buru, sehingga harus diawasi. Keduanya berjalan menuju benteng luar. Para wanita masih menenun tikar jerami, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Ju atau Meg. Zhao Hai mengikuti Rock keluar dari benteng. Saat mereka berdua berjalan mendaki gunung, Zhao Hai memperhatikan sepertinya ada gudang jerami di puncak gunung. Zhao Hai menunjuk ke arah gudang dan berkata kepada Rock, "Apakah itu gudang pos penjaga yang saya sebutkan?" Rock mengangguk dan berkata, "Ya, Nenek Merlin meminta kami membangun gudang kecil. Ada 2 orang di dalam gudang yang mengawasi. Setiap 2 jam atau lebih, mereka akan diganti." Zhao Hai mengangguk. Merlin memang berasal dari keluarga Buddha. Keluarga Buddha memulai dengan kemampuan militer. Ketika Merlin masih muda, dia telah mengikuti wajib militer berkali-kali. Dia secara alami akrab dengan mengatur penjaga. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba berlari dari gunung. Dia berteriak keras. Meskipun Zhao Hai tidak mendengar teriakannya, hatinya tenggelam. Dia segera menoleh ke Rock dan berkata, "Rock, pergi ke gua dan suruh semua orang kembali ke kastil. Lalu, cari Wood dan yang lainnya dan minta mereka segera kembali ke kastil. Aku akan mencari Meg dan yang lainnya sekarang." Dengan itu, dia hendak pergi ketika Rock meraih Zhao Hai dan berkata, "Tuan muda, saya akan pergi mencari mereka. Segera kembali ke kastil. Keluarga Buddha tidak bisa hidup tanpamu. Jika terjadi sesuatu, segera masuk ke Space Farm." Zhao Hai tercengang. Lalu, wajahnya menjadi gelap. "Jangan bicara omong kosong. Saya kepala keluarga Buddha. Bagaimana saya bisa mundur pada saat seperti itu? Cepat pergi." Dengan itu, dia berjalan maju. Rock dengan cepat berlari di depannya dan berlutut di tanah. Dia memeluk kaki Zhao Hai dan berkata, "Tuan muda, cepat kembali ke kastil. Keluarga Buddha tidak bisa hidup tanpamu. Tanpa Anda, kami semua akan tamat, Tuan muda." Melihat Rock, Zhao Hai tahu bahwa jika dia tidak setuju, Rock tidak akan bergerak. Dia tahu betapa keras kepala Rock.
Dia masih ingat kapan terakhir kali kedua bersaudara ini menodongkan pedang ke leher mereka. Zhao Hai hanya bisa mengangguk dan berkata, "Baiklah, segera pergi. Suruh semua orang pergi ke kastil." Rock mengangguk dan berdiri. Pada saat ini, sosok itu berlari ke arah Zhao Hai dan berlutut. "Tuan, ada banyak binatang ajaib dan makhluk undead yang mendaki gunung." Zhao Hai segera berkata, "Apakah ada orang lain di gudang itu?" "Ya, dia masih di sana." Zhao Hai berkata dengan marah, "Idiot, kenapa dia tidak turun?" "Rock, pergilah ke gunung dan suruh orang itu pergi." Rock segera berbalik untuk berlari. Zhao Hai menoleh untuk melihat budak yang berlutut dan berkata, "Siapa namamu?" Pria itu segera berkata, "Tuan, nama saya Lin." Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Segera kembali ke kastil dan cari Nenek Merlin. Jika dia tidak ada di dalam kastil, beritahu orang-orang yang sedang menganyam rumput untuk mundur ke dalam benteng. Ini pesanan saya. Cepat pergi." Lin mengangguk dan berlari menuju kastil. Zhao Hai tahu tubuhnya. Tidak mungkin dia berlari lebih cepat dari Lin, jadi dia meminta Lin untuk mengirimkan pesan. Zhao Hai berlari ke kastil, tetapi tubuhnya sangat lemah. Dia sudah terengah-engah karena kelelahan setelah berlari beberapa saat. Ketika Zhao Hai kembali ke kastil, dia menyadari bahwa para penenun telah memasuki bagian dalam benteng. Ketika dia tiba, dia melihat Merlin berdiri di sana. Semua orang memandang Zhao Hai dengan gelisah. Melihat Zhao Hai kembali, Merlin segera berjalan ke sisinya dan berkata, "Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Zhao Hai menarik napas beberapa kali dan berkata, "Nenek Merlin, segera hitung jumlah orang dan lihat berapa banyak yang ada di halaman. Aku akan pergi ke gerbang. Setelah semua orang kembali, saya akan segera meminta mereka menutupnya." Merlin dengan cepat berkata, "Tuan muda, Anda harus tetap di sini dan menghitung jumlah orang. Aku akan pergi ke gerbang." Dengan itu, dia segera keluar, tidak memberi Zhao Hai kesempatan untuk menolak. Zhao Hai menatap punggung Merlin dengan tidak sabar. Merlin dan yang lainnya terlalu memperhatikannya. Mereka selalu menempatkannya di tempat yang paling aman. Namun, Zhao Hai tahu bahwa dia tidak punya cara untuk melindungi dirinya sendiri sekarang, jadi dia hanya bisa mengikuti pengaturan mereka. Dia menoleh untuk melihat orang-orang yang berdiri di dalam benteng. Selain Lin, ada lebih dari 30 wanita berdiri di sini. Zhao Hai segera berkata, "Semuanya, lingkungannya." Mendengar kata-kata Zhao Hai, para budak ini segera mengantri. Kecepatannya sangat tidak terduga.